Secret lovers, kalau biasanya kita menemukan laundry di ruko atau pinggir jalan, yang ini justru agak lain, laundry di dalam kamar. Laundry zaman now ada-ada aja gebrakannya, tapi kok bisa banyak pelanggan ya? Ada juga nih laundry di Tangerang Selatan yang menggunakan sabun dari kulit buah-buahan. Katanya sih bisa mengurangi limbah organik tuh. Wah, pas banget ya. Hari ini tanggal 10 Agustus diperingati Hari Konservasi Alam Nasional Secret Lovers. Tapi pakai sabun kulit buah emang bisa ya? Secret Lovers, siapa sangka di balik kamar sempit berukuran 3 x 4 meter, ternyata ada usaha laundry di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang bisa beroperasi layaknya laundry profesional. Jangan salah, meski ruangannya terbatas, setiap sudutnya dimanfaatkan seefektif mungkin. Semuanya dilakukan di ruangan yang sama. Kebanyakan itu kan kalau daerah sini sewa ruko itu kan per tahunnya itu bisa 40 sampai 60 atau kisaran 3.500.000 lah per bulan. Ya kurang lebih bisa mangkas 3 jutaan lah untuk sewa tempat aja. Tempat usaha boleh aja kecil, tapi soal omset dalam sehari bisa mencapai 1 juta rupiah dengan memproses hingga 100 kg pakaian. Apalagi semuanya dikerjakan sendirian. Baginya, kunci agar efektif dan efisien meski tanpa karyawan adalah disiplin dan manajemen waktu. Ia juga kerap membuat konten soal laundry di akun media sosial. Lebih baik terima karyawan yang belum berpengalaman atau yang sudah berpengalaman. Kalau menurut gua dua-duanya bagus. Kenapa nggak ngonten aja? Siapa tahu teman-teman yang lain pengen punya usaha laundry juga dengan modal yang terbatas atau tempat yang minim, bisa sama seperti saya. Jadi siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Peralatan yang digunakan terbilang sederhana Secret Lovers. Sebagian besar mesin yang digunakan merupakan barang bekas, namun kinerjanya optimal. Setrika uap jadi senjata utama yang jauh lebih efisien dibanding setrika listrik. Sekali gosok, bagian depan dan belakang pakaian auto licin seketika. Meskipun praktis, penggunaan setrika uap tetap membutuhkan perawatan rutin Secret Lovers, khususnya pada mesin boiler. Pemilik harus rajin menguras tabung boiler agar air tidak meninggalkan kerat atau endapan mineral. Perawatan ini menjaga air tetap bersih dan mencegah tabung dari karat dan penyumbatan. Hasilnya, semburan uap tetap kencang dan proses menyetrika pun jadi jauh lebih sempurna. Ada juga nih trik dan strategi agar ramai pelanggan Secret Lovers. Dengan mengandalkan aplikasi peta digital, usahanya dapat tetap terjangkau banyak orang meski tidak berada di pinggir jalanan yang strategis. Selain digitalisasi, jasa antar jemput gratis menjadi senjata ampuh pemikat pelanggan. Bisa menghemat biaya banget, soalnya kan kalau tempat-tempat yang lain beda dengan mas yang ini. Kalau mas ini kan udah gitu gratis. Kalau tempat-tempat lain kan nggak bisa diantar jemput. Biasanya sih bedanya antara 2.000-3.000 dah. Secret Lovers berbeda dengan laundry yang ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Di sini menggunakan sabun berbahan dasar sisa kulit buah-buahan. Ya, sang pemilik laundry meracik sabun sendiri menggunakan sisa kulit buah atau ekoenzim Secret Lovers. Awalnya, Ananta menggunakan deterjen kimia seperti laundry pada umumnya. Tapi tahun 2020, Ananta mulai memanfaatkan sisa kulit buah agar air limbah cuciannya tidak merusak biota air dan ekosistem sungai. Saya tanyakan juga apakah ada keluhan yang mereka rasakan gitu, karena kan kami memakai sabun khusus ya. Ternyata sejauh ini tidak ada keluhan seperti itu, Mas. Sabun berbahan dasar sisa kulit buah tidak hanya aman untuk kulit dan lingkungan Secret Lovers, tapi juga jauh lebih hemat. Dengan modal Rp50.000 bisa membuat 10-15 liter sabun. Wah, hasilnya bisa 3 kali lipat lebih banyak dari deterjen biasa. Cukup hemat ya. Prosesnya dimulai dengan membuat ekoenzim lebih dulu Secret Lovers. Molase berfungsi sebagai sumber makanan bakteri. Sementara air hasil embun AC digunakan karena lebih murni dan bebas dari mineral tanah sehingga sabun tidak menggumpal.
Nah, 3 bahan utama ini jadi cairan pembersih alami yang sangat efektif dan ramah lingkungan. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, jangan lupa kasih label informasi untuk penanda waktu panen. Karena proses fermentasi membutuhkan waktu 3 bulan. Lanjut membuat sabun nih Secret Lovers. Dengan mencampurkan air embun AC, bubuk busa ajaib, garam kasar, dan tentunya cairan kulit buah yang sudah siap panen. Oh iya, garam kasar membantu menjaga kekentalan sabun sekaligus menyatukan seluruh bahan agar lebih stabil. Saat proses pemanasan, gunakan api kecil dan diaduk perlahan agar busa sabun tidak meluap keluar wadah. Bukan matang sebetulnya, yang penting selama walaupun dia belum mendidih, tapi kalau mesnya sudah larut semua, ya sudah kita berhentikan. Dia kan dari tadi yang cairannya keruh, jadi agak bening seperti ini. Sama seperti sabun biasa, sabun dari sisa kulit buah-buahan ini ampuh membersihkan berbagai noda di banyak jenis pakaian. Dan yang gak kalah penting, bisa menekan volume sampah. Ngomongin soal ramah lingkungan, yang satu ini mengolah sampah dengan cara kekinian Secret Lovers. Ya, di Gandaria Utara, Jakarta Selatan, sepeda gerobak listrik sederhana disulap supaya bisa mengolah sampah menjadi kompos. Namanya Komling atau kompos keliling. Berkeliling setiap pagi dan sore hari untuk mengumpulkan sampah dengan bunyi suara khasnya tuh. Sebagai tanda Komling sudah datang. Ibu, Bapak, Komling, Ibu, Komling. Soalnya selain lebih praktis untuk waktu dan tenaga, juga nanti hasil dari sampah organik itu bisa didaya gunakan lagi untuk kepentingan yang lebih seperti misalkan bisa dijadikan pupuk, nanti bisa buat tanaman yang saya punya gitu. Jadi ada hasilnya lagi lah dari sampah yang kita buang itu, daripada kita langsung buang ke tempat sampah, sudah selesai saat itu. Komling, 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 Komling. Jenis sampah yang bisa diolah hanya sampah dapur. Contohnya sisa sayur, kulit buah, dan nasi basi. Mesin pengolah sampah ini tersembunyi di dalam gerobak sepeda Secret Lovers. Mesin ini hanya menampung 2,5 liter sampah dalam sekali olah. Prosesnya sangat sederhana dengan 3 tahapan utama. Pertama, tahap pengeringan selama 1 jam untuk membuang kadar air. Kedua, tahap pencacahan selama 5,5 jam untuk menghancurkan sampah jadi halus. Terakhir, tahap pendinginan selama 10 menit agar suhu kompos aman digunakan. Total waktu pengolahan hanya 6 jam. Sampah dapur pun langsung disulap jadi kompos siap pakai. Wah, cepat banget ya! Nah, ini untuk cara instan ini lebih prepare dan juga lebih menurut kita lebih cocok dalam kondisi menyelesaikan masalah dalam sampah organik. Kenapa? Tapi juga masih bisa memberikan manfaat, dan contohnya sudah kita coba di tanaman itu ya subur juga, cuma memang kadarnya aja berbeda dibanding dengan kadar yang alami dengan membutuhkan waktu sampai 2 bulan. Dalam waktu seminggu saja, 30 liter sampah dapur warga disulap jadi kompos yang bermanfaat Secret Lovers. Kompos yang dihasilkan Komling tidak dijual, melainkan dikembalikan kepada warga untuk mendukung kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekitar. Oh iya, untuk pengadaan inovasi ini membutuhkan harga yang gak murah Secret Lovers. Untuk satu sepeda gerobak Komling membutuhkan dana sekitar 15 juta rupiah loh. Semua sumber dana didapatkan dari operasional RT dan bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya nggak cuma sampah organik aja yang diolah, tapi juga sampah anorganik seperti botol dan kaleng minuman. Ada mesin khususnya sendiri, namanya Smart Geprek. Fungsinya menggeprek botol dan kaleng bekas agar lebih hemat ruang. Menariknya, proses penggeprekan gak dilakukan manual, tapi menggunakan remote dan aplikasi khusus di smartphone. Wah, canggih juga ya. Mirip-mirip dengan sampah organik tadi, botol dan kaleng ini nantinya dijual kepada pengepul, lalu uangnya dikembalikan ke warga Secret Lovers. Nah, makanya kita inisiatif dan berinovasi
minimal kita bisa membantu pemerintah juga untuk mengatasi masalah sampah. Kita menyelesaikan masalah sampah itu dari hulunya dulu, dari sampah rumah tangga, dapur rumah tangga. Dari menyelamatkan makanan berlebih hingga memilah sampah, keduanya jadi bukti kalau menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Karena sejatinya, perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama.